UNG pantas untuk berada di Liga 1. Kenapa? Karena kami mengangkat terkait topik Teluk Tomini yang tidak pernah digarap, dilaksanakan oleh teman-teman yang lain. Tentu ini menegaskan Teluk Tomini bisa menjadi differential value kami. Bahkan program akuntansi kami, program studi akuntansi, ketika dilakukan akreditasi, itu dari posisi saat itu B, tentu orang tidak yakin untuk bisa langsung ke unggul. Mungkin akan ke baik saya dan sebagainya. Tetapi ternyata alhamdulillah kami bisa ke unggul. Dan salah satu yang menyebabkan bisa jadi unggul, karena kami memiliki mata kuliah penciri yang disebut akuntansi desa. Lagi-lagi itu kami kembangkan berbasis terkait dengan inovasi pengembangan berbasis kawasan tadi. Dan pengembangan kawasan itu menunjukkan bahwasanya kami ingin fokus mengerjakan apa yang ada di depan mata kami dan sudah seharusnya kami yang kerjakan. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendokumentasikan perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Dan menurut rencana, selain kita tayangkan, wawancara ini juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Edward Wolok, STMT. Beliau adalah Rektor Universitas Negeri Gorontalo. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, baik, Pak. Prof. Edward Wolok lahir di Gorontalo 23 Mei 1976, menyelesaikan S1 dan S2 di ITS Surabaya, S3 di Institut Pertanian Bogor, menjadi dosen di Fakultas Teknik UNG, pernah menjadi Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, kemudian saat ini menjadi Rektor Universitas Negeri Gorontalo. Prof, mungkin bisa diceritakan perjalanan karir, ya, walaupun panjang tapi secara singkat, mungkin ada hal yang menarik selama merintis karir di Universitas Negeri Gorontalo. Silakan, Prof. Baik, terima kasih, Pak. Sebenarnya kalau terkait dengan karir di Universitas Negeri Gorontalo, memang saya sebagai seorang dosen, kemudian setelah itu dipercayakan menjadi wakil rektor, kemudian alhamdulillah sekarang menjadi rektor. Sebelum menjadi wakil rektor, saya sempat menjadi di tim pengembang UNG. Mungkin yang menarik adalah, atau yang unik, itu adalah proses perjalanan karir yang terbilang cepat. Cepatnya itu karena saya itu terangkat dosen 2006, kemudian April 2006, kemudian 2010, di bulan Oktober 2010 saya sudah menjadi wakil rektor. Dan kemudian, nah jadi kalau dibilang yang agak unik itu, tetapi itu sebenarnya kalau ditanya saya itu bukan by design sebenarnya, tetapi itu lebih kepada saya diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi untuk pengembangan lembaga yang lantas kemudian oleh pimpinan pada saat itu dianggap bisa berkontribusi, kemudian diamanahkan dengan beberapa jabatan tadi, hingga akhirnya pada 2019 saya terpilih menjadi Rektor Universitas Negeri Gorontalo. Mungkin itu, Pak.
Baik. Kalau tidak salah, Bapak juga terpilih sebagai rektor termuda selama sejarah Universitas Gorontalo, yaitu pada usia Eh, 43 tahun. Apa kesan Bapak? jadi memang waktu menjadi wakil rektor pun di perguruan tinggi negeri, saya saat itu menjadi wakil rektor termuda karena 2010 Ya, saya berumur ya, 34 tahun menjadi wakil rektor, ya, dan kemarin di 2019 saya berumur 43 tahun menjadi rektor, dan itu memang tercatat sebagai rektor termuda saat itu di perguruan tinggi negeri. Tentu kalau ditanya kesan buat saya, itu merupakan sebuah amanah yang luar biasa. Di usia yang masih tergolong muda untuk ukuran menjadi ya, rektor, saya sudah mendapatkan amanah itu, dan tentu amanah dan kepercayaan itu saya berusaha untuk emban dengan sebaik-baiknya, membawa untuk UNG menjadi lebih baik dan terus bergerak maju ke depannya gitu. Dan itu yang terus kita pertahankan bersama teman-teman sampai dengan saat ini. ya. Prof, sudah lama, bahkan mungkin dari awal merintis karir di UNG. Nah, mungkin bisa bercerita perjalanan UNG sendiri dari awal sampai akhirnya menjadi salah satu dari sekitar 100 perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Jadi kalau dilihat mungkin ada perguruan tinggi yang akreditasi unggul ada 100 gitu ya. Tetapi memang kalau UNG itu agak unik. Uniknya Ya. di mana? Pertama, UNG itu sejak berdiri, dilahirkan dari Ya. tahun 1963, itu hanya menjadi bagian dari perguruan tinggi negeri lain. Hmm. Tidak pernah benar-benar independen. Dia pernah menjadi IKIP Manado cabang Gorontalo. Kemudian akhirnya menjadi FKIP Unsrat di Gorontalo. Baru pada 16 Januari 1993 itu keluarlah Kepres terkait penetapan UNG sebagai STKIP. Hmm. Gitu. Di tahun 93 menjadi STKIP, kemudian dia bertransformasi menjadi IKIP, dan Ya. akhirnya di tahun 2004 resmi secara OTK 2006 itu menjadi Universitas Negeri Gorontalo. Ya. Artinya dengan perjalanan dia sebagai universitas dari tahun 2006, Ya. lantas di tahun 2023 terakreditasi unggul, itu merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa Ya. gitu. Untuk suatu perguruan tinggi yang berada di kawasan timur bagian utara Ya. bisa mencapai akreditasi unggul dan menjadi yang kedua di wilayah timur setelah Universitas Hasanuddin Makassar. Tentu itu Hmm. merupakan sebuah pencapaian yang cukup membanggakan, tetapi bukan hanya sekedar membanggakan, tetapi lebih kepada menyampaikan dan mengingatkan kita bahwasanya kita sudah bergerak di jalan yang benar. Ya. Tentu ketika kita sudah di jalan yang benar, ini yang harus terus kita pacu agar Ya. supaya peningkatan terkait dengan kualitas Tridharma ke depan akan jauh lebih baik lagi. Pertama yang ingin saya tanyakan adalah kiat atau usaha apa saja yang dilakukan sehingga bisa mencapai unggul, dan setelah unggul apa lagi yang ingin dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan. Ya, jadi kalau ditanya memang UNG itu perguruan tinggi yang baru 2006, tetapi di 2010, tepatnya di Ya. 2000 SK berdasarkan 2009, kita sudah menjadi PTN BLU. Lagi-lagi yang Hmm. kedua tuh di wilayah timur setelah Unhas. Hmm. Gitu. Jadi dia cepat berproses karena memang dengan perubahan tata kelola itu membuat fleksibilitas UNG untuk bergerak menyesuaikan dengan keadaan untuk menjadi lebih maju itu bisa kita raih. Ya. Sehingga alhamdulillah pada tahun 2018 kita terakreditasi A, kemudian sejak 2019 kita terus persiapkan. Kalau ditanya kenapa kiat-kiat bisa unggul, maka saya ingin katakan adalah fokus. Satu, Hmm. fokus. Yang kedua, kita juga ikut memfokuskan diri terhadap apa yang ada di depan kami. Ya. Dalam artian sejak 2019 kami mengambil opsi untuk menerapkan prioritas terkait dengan inovasi pengembangan berbasis kawasan, khususnya kawasan Teluk Tomini. Ya. Jadi kita ingin agar apa yang ada di
halaman rumah kita itu kita yang kuasai, kita yang kelola, dan kita yang bisa mengangkat ini sehingga akhirnya ketika kita dinyatakan unggul, itu unggul karena differential value kita. Jadi kalau ditanya apa kiatnya, kiatnya adalah bagaimana kita menonjolkan differential value kita. Artinya kita tidak ingin melakukan persaingan dengan perguruan tinggi lain, bukan soal itu. Tetapi kami ingin menjadi unggul bersama perguruan tinggi yang lain. Artinya kalau di kawasan timur ada perguruan tinggi lain yang memiliki keunggulan di bidang tertentu, maka Universitas Negeri Gorontalo itu harus memiliki differential value alias keunggulan di bidang tertentu, dalam hal ini terkait dengan pengembangan berbasis kawasan, dalam hal ini kawasan Teluk Tomini. Dan ketika kita menjadi unggul, maka mau tidak mau kami akan terus bertransformasi, meningkatkan standar mutu akademik dan tridharma kita, termasuk saat ini kita sedang mempersiapkan diri untuk bertransformasi menjadi PTNBH, itu dalam koridor bagaimana UNG ke depan untuk bisa menjawab tantangan yang ada, Pak. Baik. Nah, kalau dipotret dari student body, Pak, seberapa seberapa besar ukuran UNG ini? Ada jumlah mahasiswa, jumlah dosen, program studi, alumni dan sebagainya. Itu yang ingin saya katakan, bahwasanya setiap perguruan tinggi di Indonesia itu sebenarnya memiliki karakteristik tersendiri. Ya. Artinya begini, Pak. Saya ingin menyatakan bahwasanya ketika kami dilantik menjadi rektor dulu, itu student body kami 18.700 sekian. Alhamdulillah saat ini kami memiliki student body kurang lebih 24.000. Terjadi peningkatan hampir 6.000 itu dengan kita tidak melakukan penerimaan jumlah mahasiswa baru yang besar-besaran. Tetap normal, tetapi yang kita tingkatkan adalah persentase daftar ulang mahasiswa. Karena itu berbanding lurus dengan animo dan kepercayaan mahasiswa baru terhadap Universitas Negeri Gorontalo. Dan yang tidak kalah menariknya, Pak Bambang, ketika 2019 asal mahasiswa kami itu dari 16 provinsi. Saat ini asal mahasiswa kami itu dari 34 provinsi. Nah, yang saya katakan tadi keunikan, jumlah student body kami 24.000. Mungkin kecil misalnya dibandingkan dengan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Jawa Timur misalnya. Yang bisa ada di level 50.000, 60.000. Tetapi harus dilihat kondisi geografis dari Gorontalo dan Jawa Timur. Betapa beban yang ditanggung oleh UNG sebenarnya lebih besar. Kenapa saya katakan lebih besar? Karena total jumlah mahasiswa yang ada di Provinsi Gorontalo hari ini ada di angka 43 sampai 46.000. 24.000-nya ada di Universitas Negeri Gorontalo. Jadi bisa dibayangkan pengaruhnya itu sangat besar. Jadi artinya kita tidak hanya sekedar mengukur student body semata, tetapi bagaimana impact terhadap kawasan wilayah tersebut, sehingga itulah kenapa kami fokus terhadap pengembangan kawasan. Saat ini UNG memiliki 93 program studi dengan 11 fakultas, 1 program pasca sarjana, dan juga 1 program vokasi. Dengan jumlah dosen berjumlah 896 dosen, Pak Bambang. Baik. Nah, kemudian kalau bicara mengenai alumni, Bro, sekarang seperti apa sebarannya, apa saja yang sudah dicapai? Alhamdulillah, jadi kalau dulu karena kami itu berbasisnya LPTK, ex-IKIP, alumni kami itu banyak di bidang pendidikan dulunya. Sehingga sekolah-sekolah di kawasan Indonesia Timur bagian utara, di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, juga Sulawesi Tenggara, itu banyak guru-guru yang merupakan alumni Universitas Negeri Gorontalo. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, kualitas alumni yang terus kita tingkatkan sesuai dengan slogan kita, unggul dan berdaya saing. Artinya kita unggul di bidang pendidikan, tetapi memiliki daya saing yang kompeten di bidang non-kependidikan. Alumni kami terus tersebar, termasuk ke perusahaan-perusahaan yang industri, baik BUMN, kemudian yang bahkan ke PMA, itu kita sudah tersebar, dan ini akan menjadi modal buat UNG ke depan untuk terus meningkatkan sebaran alumni untuk agar bisa menjadi pendorong buat majunya UNG juga ke depan, Pak Bambang.
tadi menarik bahwa UNG sudah menetapkan kekhasannya atau Ya, cirinya itu adalah berbasis pada lingkungan, terutama Teluk Tomini. pemilih. Itu Ya. perwujudannya seperti apa, Bro? Jadi perwujudannya itu artinya gini, kawasan Teluk Tomini itu adalah kawasan teluk terbesar di Indonesia dengan begitu besar potensi yang dimilikinya. Jadi ketika saat itu kami canangkan itu, kami pun mendapatkan mandat dari Kementerian Desa untuk menjadikan kawasan Teluk Tomini sebagai kawasan ekonomi khusus berbasis pedesaan. Kenapa kita berbasis pedesaan? Dikarenakan yang saya katakan di awal tadi, karakteristik daerah itu kan berbeda. Pengembangan kawasan industri yang ada di Jawa, di Sulawesi, itu kan berbeda. Ya. Tentu kami ingin memfokuskan dan mengoptimalkan apa yang menjadi potensi yang ada di kawasan ini dengan berbasis pedesaan tadi. Kalau ditanya berbasis kawasan, apa yang kami lakukan, termasuk kurikulum, bagaimana pemahaman tentang kawasan teluk, potensi yang dimiliki. Ada yang menarik, Pak Bambang, yang ingin saya ceritakan. Kemarin UNG itu dalam sebuah hibah kompetisi yang diselenggarakan oleh kementerian, kami itu lolos di Liga 1. Ya. Liganya perguruan tinggi elit. Ya. Sehingga saat itu bahkan ada yang mengatakan begini. Salah satu reviewer dari perguruan tinggi besar mengatakan, kok bisa UNG ada di Liga 1? Ya. Karena memang istilahnya nyelonong sendiri nih, perguruan tinggi besar, terus ada UNG yang dari kawasan timur bagian utara. Tetapi setelah ditelaah lebih jauh, reviewer tersebut mengatakan begini, UNG pantas untuk berada di Liga 1. Kenapa? Karena kami mengangkat terkait topik Teluk Tomini yang tidak pernah digarap, dilaksanakan oleh teman-teman yang lain. Tentu ini menegaskan Teluk Tomini bisa menjadi differential value kami. Bahkan program akuntansi kami, program studi akuntansi, ketika dilakukan akreditasi, itu dari posisi saat itu B, tentu orang tidak yakin untuk bisa langsung ke unggul. Mungkin akan ke baik saya dan sebagainya. Tetapi ternyata alhamdulillah kami bisa ke unggul. Dan salah satu yang menyebabkan bisa jadi unggul, karena kami memiliki mata kuliah penciri yang disebut akuntansi desa. Lagi-lagi itu kami kembangkan berbasis terkait dengan inovasi pengembangan berbasis kawasan tadi. Dan pengembangan kawasan itu menunjukkan bahwasanya kami ingin fokus mengerjakan apa yang ada di depan mata kami dan sudah seharusnya kami yang kerjakan. Karena akan sangat ironis gitu ketika apa yang ada di sekeliling kami, kok orang luar yang lebih tahu, lebih paham, kemudian bisa lebih mengeksplor. Padahal yang tahu kebutuhannya, manfaatnya, kontribusi buat daerah, itu kami. Itu sih sebenarnya poinnya yang ingin kami katakan, kenapa kami fokus ke sini. Ya, kawasan Teluk Tomini, apa kaitannya dengan pertanian, perikanan, kelautan, Bro? Pasti, karena kawasan Teluk Tomini itu sebenarnya sejuta potensi. Dia memiliki potensi pertanian, kemudian memiliki potensi perikanan, yang harusnya ini kita kembangkan secara terintegrasi. Oleh karenanya, kami melakukan regional meeting, kami mengundang seluruh kepala daerah kabupaten kota yang ada di kawasan Teluk Tomini, juga pemerintah provinsi, untuk sama-sama merumuskan dan mengembangkan terkait apa yang akan kita jalankan ke depan. Saya ingin mengatakan begini, Pak Bambang. Ada salah satu yang menarik. Bahwasanya di kawasan Teluk Tomini, di kawasan pesisir terutama yang mayoritas nelayan, itu terkadang sulit untuk kita jangkau sehingga daerah kemiskinannya nilai indeks kemiskinannya cukup tinggi. Dan kami meyakini bahwasanya yang bisa memutus mata rantai kemiskinan itu adalah pendidikan. Di sisi lain, kalau dilihat kesempatan mereka untuk bisa bersaing secara terbuka dengan teman-temannya yang ada di luar dengan fasilitas yang berbeda, tentu menjadi kecil. Oleh karenanya, sejak tahun kemarin kami melakukan pendekatan untuk memberikan beasiswa afirmasi kepada anak-anak nelayan di kawasan pesisir Teluk Tomini agar supaya mau untuk kuliah di Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan Universitas Negeri Gorontalo, agar ke depan ketika kita ingin mensosialisasikan bagaimana pengembangan kawasan ini berbasis teknologi, itu akan jauh lebih mudah dikarenakan adanya SDM
yang siap untuk merespon dan mengimplementasikan ini. Itu Pak Bambang. Saya kira menjadi menarik ketika kita mencanangkan Indonesia Emas 2045, mungkin orang tidak membayangkan bahwa kesiapan yang dilakukan di semua daerah di Indonesia belum tentu sama. Nah, Betul. apa yang dipersiapkan di Universitas Negeri Gorontalo, Prof? Itulah yang saya katakan bahwasanya pengembangan kampus, termasuk dengan sasaran dan fokusnya ke depan, itu harus berbasis dengan kontribusi yang bisa diberikan terhadap daerah sekeliling. Ya. Saya berikan contoh. Ada teman-teman di Fakultas Kelautan Perikanan kan. Ketika saat itu syarat untuk menjadi guru besar misalnya harus ada jurnal terindeks Scopus. Mereka mengatakan kami kok sulit nih Pak untuk publikasi. Saya bilang kita jangan menggarap misalnya ibu bapak akan menulis tentang ikan tuna, saya bilang. Kalau ikan tuna itu teman-teman perikanan Universitas Samratulangi, Patimura itu udah selesai membahas itu. Tapi coba teman-teman ngangkat di jurnal terkait dengan Nike misalnya, ikan khas yang ada di kawasan Teluk Tomini yang tidak ada di tempat lain. Dan ketika itu kita lakukan, apa yang terjadi Pak Bambang? Ternyata jurnal terkait Nike itu langsung masuk jurnal terindeks Scopus Q1. Nggak tanggung-tanggung. Artinya ada banyak hal yang ada di hadapan mata kita, tetapi terkadang kita lebih fokus untuk melakukan pengembangan berbasis tuntutan global. Di sisi lain, ketika kita merespon tuntutan global, kita tidak mempersiapkan kesiapan lokal kita. Artinya menyongsong Indonesia Emas 2045 sangat perlu kita untuk meningkatkan kesiapan daya saing kita. Nah, kalau di kawasan timur bagian utara UNG tidak mengambil bagian untuk itu, bagaimana bisa SDM kami kelak akan bisa bersaing secara terbuka dengan SDM-SDM lain. Nah, dalam koridor itulah kenapa kami benar-benar memfokuskan seperti yang saya katakan tadi, bagaimana anak nelayan kami berikan perhatian, anak petani di kawasan kecamatan terpencil harus kami berikan akses, agar supaya ketika kita bicara pengembangan teknologi, mereka harus siap. Hari ini kita ingin mengembangkan teknologi, tetapi yang akan merespon teknologi itu sendiri SDM-nya tidak siap. Yang terbayang langsung kerumitan untuk menerapkan itu. Tetapi apabila SDM yang saya sebutkan tadi kita bisa siapkan ke depan, insya Allah dalam merespon itu akan jadi lebih baik. Tentu daya saing kita juga akan lebih meningkat ke depan. Luar biasa. Ya. Yang terakhir, Prof, mengenai akreditasi. Nah, UNG termasuk cepat mendapat akreditasi unggul, tetapi ketentuan akan berubah bahwa akreditasi unggul untuk institusi akan dihilangkan, walaupun mungkin akan diganti yang lain. Apa sebenarnya dampak atau manfaat dari akreditasi ini? Oke. Akreditasi itu penting sebenarnya untuk menegaskan. Kan sebenarnya lebih kepada untuk menegaskan bagaimana academic trust dari sebuah institusi pendidikan tinggi di mata masyarakat. Kalau kita mau fair, kita mau jujur, ada beberapa perguruan tinggi yang memang di Indonesia sudah besar. Misalnya kayak Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada. Mohon maaf, kadang-kadang mungkin perguruan tinggi itu nggak butuh akreditasi institusi. Karena masyarakat sudah pasti sangat percaya kepada mereka. Gitu. Artinya akreditasi ini bukan sebuah harga mati yang harus kita raih, tetapi dia lebih sebagai controlling sejauh mana elemen-elemen institusi pendidikan tinggi itu bisa kita terapkan dan bisa kita implementasikan dalam hal layanan. Jadi kalaupun akreditasi ini dihilangkan, sebenarnya buat saya tidak terlalu menjadi problem selama institusi misalnya kementerian, dan PT, ini lebih banyak membantu mendorong perguruan tinggi untuk lebih meningkatkan differential value yang dimiliki oleh perguruan tinggi tersebut untuk berkontribusi menyediakan alternatif solusi dari berbagai permasalahan yang ada di masyarakat berdasarkan keberadaan kemudian dengan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing perguruan tinggi tersebut. Mungkin itu, Pak. Baik.
Terima kasih sekali Profesor Dr. Insinyur Edward Wolong STMT, Direktur Universitas Negeri Gorontalo, yang sudah menyampaikan Terima kiat-kiat kasih. sukses kenapa UNG menjadi berprestasi, menonjol, dan mendapat penghargaan. Terima Saya kasih kira Pak Bambang. selamat berjuang terus, Prof. Terima Terima kasih. kasih, mohon Wassalamualaikum support dan warahmatullahi doanya selalu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi